Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya sudah pelajari dan kenapa yang saya sudah pelajari. Sini yang saya sudah pelajari yang kemarin, yaitu titik type dan admin type. Untuk hanya beberapa saja. Seperti yang saya ingin menjelaskan itu await. Yang kita bisa lihat itu mengeluarkan hasil dari satu data ya, seperti misalnya contohnya seperti ini. Dan seperti ini, itu memperlihatkan hasilnya. Nah seperti ini. Dari sini kita punya type response, lalu isinya string. Nah kita bisa kasih lihat apa isi dari respon ini, type-nya. Lalu selanjutnya partial, kita partial dulu. Nah ini saya jelaskan sedikit ya, saya akan ulang. Partial ini itu bisa ada data di sini yang sudah diisi. Nah ketika kita menggunakan partial, kita ingin mengubah namanya di sini, Jendoy. Nah awalnya John berubah jadi Jendoy. Nah yang pasti name yang ini akan ditimpa dengan yang ini. Nah untuk yang lainnya gak akan hilang sepertinya. Sini hanya namanya yang berubah, yang lainnya tetap default seperti itu ya. Selanjutnya ada ekstrak ini hanya kebalikan dari exclude, itu mengecualikan, yang membuang yang gak guna ya. Bisa seperti ada pilihan, ada number, string, lalu ada function. Ya itu kita bisa buang functionnya ya. Ya mungkin ada misal ada yang tadi ini yang absolute, misal kita lagi mengerjakan API user lah apa dan lain-lainnya. Lalu ada catatan ini, terserah contohnya, kemarin saya nggak ngerti contohnya ini. Sini cons record ini bisa kita gabungkan data dari instant, dari cat info, dan kita bisa gabungkan cat name jadi satu. Jadi kita susun datanya di sini seperti ini ya. Untuk cat name kita buat barisnya cat name nya tadi, lalu cat infonya kita bisa isikan dalamnya. Lalu parameters ini dia mengembalikan tipe tapi dalam bentuk tuple seperti ini ya, dan contoh seperti ini. Lalu bisa saya lihatkan contohnya. Mungkin ini seperti ini ya. Ketika kita menggunakan parameters type of login, ini akan mengembalikan dengan parameter tuple seperti ini. Lalu yang keluar nanti seperti ini ya. Ini dia. Lalu selanjutnya enable, ini menghilangkan null dan undefined dari tipe. Ketika kita tidak ingin ada enable, misal seperti ini ya, seperti API user. Nah sini kita menginisiasikan email itu ada nolnya. Nah, kenapa dikasih nol? Ya ketika orang nggak isi ya kan. Nah ketika sudah diisi, nah kita pengen hilangkan nol, kita menggunakan non-enable type of user email. Nanti akan menghilangkan nol ini. Nah seperti logikanya, seperti kita ingin berbelanja lalu kantongnya itu kosong, nol ya, tapi ada stringnya. Nah ketika pulang dari berbelanja,
pasti ada isinya ya kan. Nah, kita mau hilangkan dulunya, kita percaya bahwa isinya sudah ada, seperti itu ya. Selanjutnya return typo pengembalian ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia mengembalikan semua typo. Nah, saya punya contoh di sini typo pengembalian. Nah, ini. Nah, dia akan memperlihatkan typonya. Ini kita bisa lihat sudah ada assign function get user. Nah, sini ada return name, Alice dan ag 30. Nah, kita nggak tahu, kita belum tahu ini apa typonya. Di sini kita bisa lihat itu return typo typo get user. Nah, kita bisa lihat isinya. Nah, itu adalah name itu sama dengan string dan ag itu sama dengan number, seperti itu. Nah, ini nggak bisa diisolasikan sih, bisa dilihat, nggak bisa console log. Lalu selanjutnya insert typo. Ini kita ini membangun suatu tipe yang terdiri dari tipe instance, fungsi, konstruktor, dan tipe. Kita bisa lihat di sini contohnya dengan handler. Nah, ini untuk masa pembuatannya ya. Saya kasih buka dulu. Lalu di sini ambil tipe instance. Nah, sini kita bisa lihat ambil tipe instance. Lalu di bawahnya kita buat lagi fungsi yang menerima tipe hasil dari instance class. Lalu di sini baru kita bisa gunakan. Seperti ini instance type ya, cara menggunakan instance type. Nah, jadinya seperti ini, login, notification, lalu kita bisa isi. Ini saya tadi cuman iseng-iseng ya. Seperti ini. Nah, seharusnya ini string ya, tapi saya iseng kasih pasang begini angka, lalu saya ubahnya di toString. Nah, selanjutnya kita bahas types. Kita bisa lihat di sini. Ini jenis yang ditetapkan ya. Nah, sekali kita menggunakan read only. Sini type read only, kita menggunakan generic t. Nah, di sini read only t in key of t. Nah, kita bisa lihat di sini read only type of object. Nah, objek yang di sini berarti isinya objek itu x dan y. Nanti menuju t. Lalu ini p menggunakan keok, dia akan mengambil isi dari data ini. Dia punya dua data, itu x dan y, dan akan dimasukkan dalam seperti ini. Seperti itu. Terus selanjutnya ada conditional types. Nah, kita bisa lihat di sini yang disebut conditional type itu yang ini, tanda tanya dan ini. Nah, kita bahas sedikit. Kita harus menggunakan extend. Ini type extend. Lalu kita punya dua generic ya, kita punya dua generic, dua data. Lalu t ini sama dengan string, lalu u sama dengan ani. Apakah t itu sama dengan u atau ya sama u? Jawabannya ada t dan u. U ini ada dengan ani, u itu ani, dan t itu string. Berarti t ini sama dengan string, jawabannya string. Nah, seperti itu ya. Intinya dari type ini tipe literal, tipe yang sudah ditetapkan. Ini kita nggak bisa ubah lagi. Ketika kita ingin menggunakan tipe ini, kita nggak bisa ubah lagi. Maksudnya template literal ini lebih banyak aja sih, atau lebih. Nah, seperti ini. Kita gabungkan isinya dari lain di sini snit. Nah, kita bisa ubah ini stringnya. Tapi untuk depannya ini kita nggak bisa ubah. Dan seperti ini, dia akan error. Maksudnya recursive type. Nah, ini mengembalikan dirinya sendiri ya. Dia ini merujuk pada dirinya sendiri. Dia akan mengeluarkan dirinya sendiri seperti ini. Ya, seperti for loop lah. Ini kita bisa lihat ada generic, dan di sini value-nya t itu sama dengan string.